Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di akun The Tutor. Kali ini saya mau berbagi tutorial soal bagaimana kita bisa menggunakan akun di Perpustakaan Nasional Online ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali bagi para Anda skripsiwati dan skripsiwan ya. Atau Anda yang sedang mengerjakan tesis atau Anda yang sedang melakukan penelitian baik peneliti senior maupun junior ya. Kadang-kadang kita butuh banyak buku, banyak jurnal, namun terbatas oleh akses dan keuangan. Mau beli buku ternyata mahal, maka kita bisa memanfaatkan e-book. Ingin berlangganan jurnal, dan memang sangat mahal bagi yang memang kebetulan internasional ataupun non-internasional, maka kita bisa, solusinya bisa pergi ke Perpustakaan Nasional Online. Untuk tidak mempersingkat waktu, silakan Anda buka peramban di komputer masing-masing dan silakan klik Perpustakaan Nasional seperti ini ya. Lalu tinggal diklik, akan muncul. Ini dia alamatnya www.perpusnas.go.id ya. Silakan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Biru dan didominasi dengan warna biru putih seperti ini. Ada banyak sekali layanan-layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Anda bisa lihat di menu barnya ini, ada rekomendasi, ada koleksi umum, ada untuk balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia ya. Kemudian bagi Anda yang pustakawan juga ada menu khusus, ada di mana Ikatan Pustakawan Indonesia, pedoman standar, pendidikan dan pelatihan, link pustakawan, dan database pustakawan. Jadi bagi sekolah maupun universitas yang membutuhkan pustakawan, mungkin bisa lihat di database pustakawan ya. Nah, ini yang paling penting sebagian kanan adalah menu untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti. Karena kita jauh, bukan karena, mungkin bagi Anda yang jauh dari Jakarta atau dari pusat, ibu kota, bisa menggunakan fasilitas pelayanan online-nya dengan e-resource dan koleksi digital ya. Nah, koleksi digital bisa Anda lihat di sini. Apa saja yang tersedia, Anda bisa mengakses naskah kuno, buku langka, peta, foto, gambar dan lukisan, majalah dan surat kabar, sumber lainnya serta repositori studi kebijakan Indonesia. Kalau butuh kamus juga ada, lalu majalah yang online bisa diakses juga via Perpustakaan Nasional ini. Kemudian layanan. Nah, layanannya adalah dari direktori hari penting sampai dengan penyedia jasa internet, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Online. Apa yang ada di dalam Perpustakaan Nasional adalah daftar dari Perpustakaan Nasional. Silakan diklik juga boleh. Nah, daftar Perpustakaan Nasional di seluruh negara. Jadi ada yang Albania, Algeria, ya, Anda mulai Angola, Argentina, Aruba, Australia, semua ya. Jadi ada sekitar 170 data Perpustakaan Nasional di seluruh negara. Oke, kemudian kita back. Maaf. Nah, kalau kita mulai lagi Perpustakaan Online, ini bisa diklik. Ini adalah data di mana saja perpustakaan online yang terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional di Indonesia. Jadi di sini ada misalnya di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jogja, ya. Intinya semua yang sudah online yang dia koneksinya langsung ke Perpustakaan Nasional ya. Nah, kebetulan saya di Riau, kemarin saya sudah lihat dari 310 data. Untuk Riau sendiri ada Perpustakaan Universitas Riau dan perpustakaan dari Sekolah Tinggi Ekonomi AMIK kalau saya tidak salah ya. Di sini jika Anda klik, maka dia akan menunjukkan alamat, jenis koleksi, telepon, fax, email, situs web, dan sumber. Jadi kalau Anda bingung mau cari di apa situs web dari masing-masing perpustakaan provinsi, maka Anda bisa lihat di sini ya. Nih, ini bisa diklik ya, arpusda.jatingprof.go.id. Jadi dengan mengakses satu perpustakaan nasional ini ya, kita sudah bisa menemukan data di berbagai perpustakaan milik provinsi plus perpustakaan nasional dari berbeda negara ya.
Nah, ini di direktori ya. Nah, secara umum, kalau Anda ingin daftar anggota, maka ini diklik keanggotaan. Bagi yang belum, silakan bikin. Bagi yang sudah, nanti tinggal langsung akses saja ya. Kemudian, e-resource. Nah, itu bisa dilihat di bagian menu layanan ya. Kalau yang lain ini profil-profil ya. Kemudian di sini katalog. Kemudian, nah ini satu lagi yang penting adalah layanan ISBN. Jadi kalau Anda menulis buku, maka biasanya buku itu harus ada ISBN, terutama bagi penulisnya yang adalah di bidang akademisi ya atau praktisi ya atau profesional. Nah, di mana daftar ISBN-nya itu adalah di Perpustakaan Nasional, tapi itu biasanya via penerbit ya. Nah, kemudian ini adalah profil tentang Perpustakaan Nasional, kemudian organisasi ya, yang terkait dengan perpustakaan, kemudian Indonesiana atau semacam katalog Indonesia keseluruhan, lalu aktivitas kegiatan apa saja yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, sekarang kita mau coba, saya akan tunjukkan soal keanggotaan ya. Tadi di layanan, Anda tinggal buka menu layanan, kemudian pilih umum, kemudian ambil keanggotaan. Tinggal diklik. Nah, karena saya sudah ada, saya sebenarnya harus tinggal login saja ya. Nah, di sini ada klik daftar menjadi anggota atau daftar. Silakan klik. Yang harus Anda siapkan sebelum Anda mendaftar adalah KTP. Jika belum punya KTP, Anda bisa pakai KK atau NIK. Dan jika misalnya Anda adalah siswa, Anda bisa pakai NISDN. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dibaca dulu semuanya, kemudian di-scroll ke bawah, lalu klik saya telah membaca dan menyetujui atas persyaratan dan kondisi yang berlaku. Silakan diklik, lalu lanjutkan pendaftaran. Nah, ini dia pendaftaran anggota online. Petunjuk pengisian form Anda bisa baca, ya. Nah, semua yang memiliki tanda bintang kecil wajib diisi ya. Nah, ini diisi dengan KTP NIK yang saya sebutkan tadi. Jika tidak punya, silakan isi NISN jika punya. Dan jika Anda warga negara asing, Anda bisa menggunakan KITAS. Kemudian di sebelah sini diisi masukkan nomor identitas, lalu bikin password Anda sendiri ya. Minimal 6 karakter ya, dan itu harus dicampur. Nah, kemudian isi nama lengkap. Nama lengkap. Jangan pakai nama panggilan atau nama kecil ya, harus nama lengkap. Lalu diisi tempat lahir, kemudian tanggal lahir, bulan kita lahir, lalu tahun kelahiran ya. Kemudian kita beranjak ke alamat. Nah, ada 2 kolom alamat, yang sebelah kiri alamat tinggal sesuai identitas. Jadi di KTP misalnya Anda dituliskan alamatnya adalah Jalan Bunga Raya, ya, kemudian isi nomor, kemudian kelurahan, kecamatan, lalu dilengkapi pilih provinsi, lalu kemudian nanti pilih kota, maka nanti setelah Anda harus isi provinsi dulu, karena untuk pilihan kota nanti otomatis mengikuti. Nah, di kolom sebelah kanan, alamat tinggal saat ini. Kadang alamat di KTP kita atau di kartu identitas berbeda dengan alamat kita tinggal saat ini. Jika sama, Anda tinggal centang. Ya, centang jika sama dengan alamat identitas. Tapi jika tidak, Anda klik masukkan alamat tinggal saat ini, diketik ya. Misalnya berbeda. Lagi misalnya jalan raya-raya. Nah, itu berbeda ya. Kemudian pilih lagi seperti yang tadi, pilih provinsi, baru pilih kota. Oke, untuk alamat sudah paham ya. Kemudian wajib diisi nomor HP, nomor telepon rumah jika ada, kemudian jenis anggota. Anggotanya status kita sekarang apa? Pelajar, mahasiswa, peneliti, atau karyawan. Jika yang 4 ini bukan Anda, maka Anda klik umum ya. Nah, kemudian pendidikan terakhir juga wajib diisi, jenis kelamin, ya, laki-laki atau perempuan, kemudian pekerjaan saat ini apa ya, ada BUMN, ada pegawai negeri, ada peneliti, TNI atau Polri, pegawai swasta, dosen, pensiunan, wira swasta, guru, pelajar, mahasiswa, dan lainnya. Kemudian Anda klik status perkawinan, belum menikah atau sudah menikah. Nah, di sebelah kanan adalah nama institusi Anda saat ini. Sekolahkah, universitaskah, instansi Anda apa, atau kantor Anda saat ini apa. Lalu alamat institusi ya. Kemudian telepon institusi jika ada.
Kemudian yang penting lagi adalah alamat email Anda atau pribadi Anda ya. Jadi walaupun Anda nanti di bawah institusi atau di bawah kantor atau di bawah sekolah atau universitas, Anda tidak boleh memasukkan email institusi tersebut. Yang harus Anda masukkan adalah alamat email kita pribadi. Jika semua sudah Anda isi, maka Anda tinggal klik di bawah ya. Oke. Nah, kalau saya menyatakan data yang diisi benar dapat panjatkan serta setuju untuk mentaati segala peraturan Perpustakaan Nasional RI. Jika sudah lengkap semuanya, maka dia otomatis akan nanti keluar Anda sudah berhasil dan inilah nomor dari keanggotaan online ya. Setelah itu Anda tinggal bisa pakai. Jadi mohon maaf saya tidak bisa tampilkan pengisiannya sekarang karena ini ada data pribadi yang akan terlihat ya. Nah, kalau misalnya ada data yang belum pas, dia akan muncul merah seperti ini ya. Password harus lebih dari 6 karakter ya. Nah, sekarang kita kembali ke depan. Kalau sudah punya keanggotaan, kita tinggal login. Loginnya kemana? Misalnya contohnya, Anda mau layanan, mau ambil e-resource, Anda mau download jurnal misalnya dari ProQuest atau Neliti milik Indonesia ya, itu juga bagus. Nah, silakan diklik e-resource. Nah, ini adalah e-resource-nya. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, kami melanggankan berbagai bahan perpustakaan digital online atau e-resource seperti jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas dan telah memiliki nomor anggota yang sah, berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online yang kami langgan atau e-resource ya. Nah, silakan kalau sudah nanti mendaftar, sudah dapat nomor anggota, tinggal Anda login ke e-resource-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan karena saya sudah ada dan sudah save, tinggal nanti diklik masuk ya. Nah, Anda lihat di sebelah kanan informasi penting. Untuk menjadi anggota Perpusnas, silakan lakukan pendaftaran secara online. Ini jika masih belum, lalu Anda tiba-tiba langsung ke e-resource, Anda tinggal klik saja di sini. Jadi tidak pusing-pusing ya. Kemudian, jika tidak bisa masalah keanggotaan, tidak bisa login, lupa password, lupa nomor anggota, kita bisa kirim email ke layanan keanggotaan perpusnas.go.id ya. Kemudian, kalau masih bingung cara menggunakan e-resource ini, kita bisa klik lagi di sini. Jika memerlukan bantuan penelusuran, dapat tanya pustakawannya di sini ya. pusjasa.perpusnas.go.id/tanya-pustakawan/ ya. Nah, kalau sudah nonton tutorialnya sih sebenarnya nggak perlu lagi ya. Kemudian kita klik masuk. Jadi mahasiswa saya suka nanya nih, setelah saya suruh daftar Perpustakaan Nasional, Bu, gimana cara downloadnya, Bu? Katanya ya. Makanya saya bikin tutorialnya sekarang ya. Misalnya di sini. Nah, ini adalah tampilan dari terbitan elektronik yang sudah berlangganan oleh Perpustakaan Nasional. Sekedar untuk Anda tahu, langganan setahun itu bisa ratusan dolar. Jadi atau puluhan dolar. Jadi ini sangat-sangat membantu kita untuk menemukan jurnal yang betul-betul qualified loh ya. Yang termasuk kategori qualified dan para penerbit buku yang berkualitas. Ini daftarnya ya, ada Alexander Street Press, Balai Pustaka, Braille Online, Britannica Libran, nah Cambridge University Press. Saya yakin bagi yang mahasiswa yang sering baca buku pasti sering menemukan referensi dengan penerbit Cambridge University Press. Kemudian Anda bisa lihat lagi, ini ada McGraw-Hill e-book library. Kemudian, nah ini yang paling terkenal sejak saya kuliah tahun 2001 itu ProQuest. Kampus saya dulu itu sudah langganan ya. ProQuest. Nah, ini yang juga menarik yang bagus, Neliti, Repository Studi Kebijakan Indonesia. Ini bisa kita akses free di sini ya. Emerald Insight, Wiley Online ya, World Scientific, ini yang terbaru ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada kolom search EDS-nya. Nah, kita mau cari apa? Ini tinggal diklik keyword-nya apa. Nah, juga perhatikan juga di sini ada pesan tanda bintang kecil, fasilitas penelusuran sementara tidak berlaku. Sementara ya, tidak berlaku untuk koleksi Balai Pustaka, Westlaw, dan Indonesian Heritage. Yang mana itu Balai Pustaka? Yang ini Balai Pustaka, kemudian Westlaw. Westlaw-nya di sini tidak ada, mungkin sudah dihilangkan karena tidak bisa diakses. Oh, ada ini Westlaw ya. Kemudian yang terakhir Indonesian Heritage Digital Library. Nah, itu tidak bisa diakses sementara. Jadi jangan cari yang itu ya.
Nah, ini IG Publishing, ini bagus sekali ya, mencakup koleksi American Library Association, American Society for Training, Amsterdam Business Expert, and then Columbia University Press, ya, bahkan di sini ada juga Nias Press, Princeton University Press, dan University of California Press. It's all free, ya, jadi bisa Anda akses semua. Nah, kita mau klik sebelum itu ke bawah sedikit. Nah, kalau Anda bingung mau membedakan yang mana lokal yang interlokal, nah Anda lihat di sini. Ini semua logonya ya. Nah, kalau mau bisa lokal yang mana, tinggal diklik lokal. Nah, ini yang bisa diakses Balai Pustaka, Indonesia Heritage, Digital Angkasa, Karano Pustaka. Tapi untuk sementara Balai Pustaka dan Indonesia Heritage sedang tidak bisa, maka yang bisa Anda akses adalah Angkasa Bandung, kemudian Karano Pustaka. Nah, kalau internasional, nah ini dia semuanya. Kecuali Westlaw yang sedang tidak bisa diakses ya. Nah, sekarang kita tinggal ke sini ya maksud saya. Mau pilih mana? Kita mau yang kita coba ini ya, McGraw-Hill e-book library ya. McGraw-Hill ini kalau kita beli bukunya memang agak lumayan mahal. Di sini kita bisa akses dibuka tapi tidak bisa di-download ya. Tidak semua bukunya bisa di-download kalau McGraw-Hill di sini. Tapi kita bisa akses secara terbuka ya. Oke, PNFD save. Nah, kalau kita scroll ke bawah, terpencet. Ini kategori collection book seri ya. Mau ambil bisnis, mau ambil medical, student studies, computing, open university press, and language. Ya, contohnya kita ambil misalnya adalah process management. Ini ambil dari bisnis ya. Agak loading. Nah, ini dia. Jadi, di sebelah kanan ini ada bukunya. Yang Anda harus perhatikan adalah ini ada tanda gembok 2. Merah ini no access, yang hijau full access ya. Artinya ada yang tidak bisa di-open keseluruhan, tapi kalau yang hijau kita bisa baca semuanya. Nah ini ada yang terbuka ya. Kita buka satu, diklik saja di sini open e-book. Agak lama ya. Seperti apa tampilannya? Kira-kira seperti ini. Dia akan membuka halaman per halaman di sini ya. Halaman 1, halaman 2, lalu seterusnya. Nah, ini dia bukunya. Race for Growth in the Age of Complexity ya. Ini adalah bukunya, e-booknya ya. Jadi Anda bisa baca, mau cari mungkin referensi tertentu. Ini buku terkait dengan bisnis, steering your company to innovation, productivity, and profits in the new era of competition. Kemudian, jadi Anda bisa scroll lagi ke bawah, kontennya apa saja ya. Bisa dilihat. Nah, ini bukunya ada sekitar 353 halaman. Kita bisa scroll ke bawah, namun untuk McGraw-Hill tidak semuanya bisa di-download ya. Oke, itu tentang McGraw. Kemudian saya tutup sedikit. Nah, sekarang kita ke Neliti. Neliti ini punya Indonesia ya, Repositori Ilmiah Indonesia. Kita misalnya mau cari kesehatan, misalnya ekonomi. Ekonomi kesehatan, mau book, tinggal tambahkan book, mau jurnal bisa juga jurnalnya ya. Ini yang muncul. Kalau book dia sekitar 15 hasil ya, contohnya seperti ini. Dari mana kita tahu dia book atau jurnal? Ini dari sini ya. Yang setelah gambar orangnya ada gambar buku, book, bab buku saja mungkin, book, kemudian kalau dia jurnal ada seperti ini, jurnal artikel. Nah, tadi saya tulis book, tapi kok ada jurnal, itu berarti menandakan tidak banyak buku yang tentang ekonomi kesehatan. Dan memang sih, saya masih untuk referensi ekonomi kesehatan memang masih sulit untuk mencari bukunya.
Nah, ini bisa di-download langsung, di-download ya, download. Nah, kalau mau downloadnya langsung di sini, download. Nah, Hidayati download, dan ini semuanya bisa diakses secara gratis loh. Dan enaknya lagi bahwa ini sudah, kalau kita cari cuma di Google, atau misalnya kita pakai Akademia, belum tentu semua itu adalah buku ataupun jurnal. Bisa jadi itu adalah, misalnya kalau di Akademia itu ada teaching dokumen, jadi itu bikin tulisan dari si dosen sendiri ya, atau tulisan dari, atau bahkan tugas mahasiswa bisa masuk ke dalam akademia.edu. Jadi kita harus pandai-pandai menyaringnya. Nah, kalau dineliti, ProQuest, dan itu semua sudah bentuknya buku maupun jurnal yang benar-benar sudah standar, dan sudah berqualified. Nah, bagaimana caranya? Anda tinggal seperti ini, tinggal diklik judul kalau mau lihat rinciannya ya. Tapi kalau kita mau download, sebenarnya kita tinggal download saja tadi ya. Ini abstrak ya. Kita undo. Nah, kita tinggal download. Saat dia download, dia akan membuka ya. Nah, Amin Sudarsono mengembalikan hak umat. Nah, ini sampulnya, covernya, kemudian bahkan daftar isinya, lengkap ya sampai ke halaman-halaman terakhirnya. Buku ini sekitar 80 halaman. Nah, kalau mau download, ya Anda tinggal klik tanda panah di sudut kanan di samping print ya, atau mau langsung di printer. Nah, gampang kan? Begitu juga dengan ProQuest. Anda tinggal buka ProQuest. Nah, ProQuest-nya akan seperti ini karena dia sudah connect ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Kita tinggal klik saja mau all langsung, atau misalnya jurnal tertentu, mau buku, mau video atau audio, bahkan disertasi ataupun tesis dari S2, S3. Itu Anda tinggal klik saja. Misalnya ekonomi. Kalau kita pencet all, maka sejalan jenis itu muncul ya. Jadi yang muncul Anda perhatikan ya, di sini ada 1.096.042 hasil yang ditemukan. Nah, silakan Anda langsung explore ya, karena menurut saya ini heaven banget untuk sebuah referensi. Tidak sulit untuk menemukannya ya. Jadi di sini judul, Anda tinggal klik ini misalnya full text. Kalau ingin keseluruhan, atau hanya ingin, atau Anda bisa lihat di sebelah bawah ini juga ada abstrak kah, atau full text PDF. Jadi bisa langsung di-download ya. Bisa, atau cuma hanya mau dibaca, itu juga boleh. Jadi sebelum Anda download, pastikan dulu kutipan ataupun referensinya betul-betul ada di dalam buku, jurnal, atau tesis tersebut. Ya. Nah, kita kembali ke awal. Jadi inilah dia tampilan Perpustakaan Nasional, bagaimana kita memanfaatkan e-resource dari Perpustakaan Nasional, dan menurut saya jangan segan-segan memanfaatkannya. Ya, silakan dimanfaatkan manfaat-manfaatnya, karena ini bisa diakses secara gratis ya. Bahkan tidak semua kampus bisa berlangganan ProQuest, Neliti, McGraw-Hill ya, bahkan Cambridge, bahkan Princeton Press ya. So, ini sangat-sangat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ya. Ini saja tutorial untuk Perpustakaan Nasional. Silakan komen di bawah apalagi tutorial yang Anda butuhkan, dan agar kita lebih semangat untuk mengupdate-nya, mohon di-like, ditonton sampai dengan full, bahkan di-share. Siapa tahu bermanfaat untuk kawan-kawan Anda yang lain. Ya, terima kasih. Salam.